Benarkah pembatalan revisi RUU ini karena memang karpet merah sudah disiapkan untuk sang putra mahkota? Untuk bisa membahas mengenai hal ini sudah hadir para narasumber di samping saya, termasuk tadi yang sudah sempat partai-partainya kita sebutkan. Ada Partai Demokrat, Pak Herman Hairon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam semua pemirsa TV One. Baik, sehat Pak Herman ya? Alhamdulillah sehat. Rajin TCR kabarnya. Rajin TCR. Baik, di sebelah juga ini dengan kostum merah. Ya. Mas Kodari gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Dan baik. hari ini hujan katanya bagus kalau gongsi pacoy itu hujan. Hujan ya, bawa Warna oke. merah, gongsi pacoy. Baik, dan juga sudah terhubung di luar ada Mas Arya Bima yang juga mewakili PDI Perjuangan. Selamat malam, Mas Arya Bima. Selamat malam Putri, Pak Herman. Baik. Saudari. Ya. Baik. Nah, ini memang isunya begitu memanas ketika Komisi 2 DPR memutuskan Pak Herman untuk tidak lagi membahas, tidak lagi melanjutkan untuk mendiskusikan mengenai revisi RUU Pemilu ini. Tapi saya langsung saja, saya ingin membacakan ini pernyataannya disampaikan oleh kader Partai Demokrat, tepatnya Wasekjen Partai Demokrat, yang berkata bahwa mungkinkah keputusan ini, yaitu menyetop RUU Pemilu, dilatari oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta. Demokrat mencium gelagat-gelagat seperti itu, Pak Herman. Ya, saya kira itu salah satu diskusi yang dikembangkan sebetulnya. Karena sebetulnya secara substansial kami membahas pada hal-hal yang lebih substantif. Misalkan kebetulan dulu 2019 saya ini adalah pimpinan Komisi 2 yang turut mengawasi pelaksanaan jalannya pemilu 2019. Oleh karenanya saya paham betul bagaimana ketika digabungkannya antara Pileg dan Pilpres ini menjadi persoalan besar di dalam persoalan pemilu. Misalkan banyak penyelenggara yang meninggal, kemudian banyak laporan-laporan yang tentu juga ini tidak sesuai dengan harapan kualitas. Meski pada akhirnya kita generalisir kualitas pelaksanaan pemilu 2019 berlangsung dengan baik. Tetapi persoalan-persoalan ini banyak sekali ketika kemudian penggabungan antara Pileg dan Pilpres. Oleh karenanya ketika kemudian bahwa dimulainya pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu yang inisiatornya adalah Komisi 2, kemudian masuk kepada Baleg, saya kebetulan juga anggota Baleg, dan kami sudah melakukan harmonisasi di tingkat Baleg, bahkan ada pembentukan panja harmonisasi di tingkat badan legislasi. Tentunya melihat justru substansi yang kami bahas adalah bagaimana kita membicarakan presidential threshold, kemudian parliamentary threshold, kemudian dapil magnitude misalkan, terbuka atau tertutup, bahkan ada usulan untuk dapil nasional ya. Tentu ini adalah hal-hal yang substantif kami bahas gitu. Dan kemudian bahwasanya terjadi dinamika dalam persoalan Undang-Undang Pemilu, tentu ini adalah sesuatu yang harus kita cermati, bukan kemudian Bung Doli menyampaikan sebagai pimpinan Komisi 2 selesai tidak dibahas. Padahal kan sudah saya interupsi juga kemarin di paripurna. Saya berinterupsi di paripurna dan saya katakan bagaimana kelanjutan dan kemudian kami tetap menginginkan pilkada dilaksanakan 2023-2022. Ini sebagai tahapan normalisasi. Supaya apa? Supaya betul-betul pilkada dan pemilu ini memiliki bobot kualitas demokratis yang tentu ini menjadi harapan rakyat. Karena ketika kami juga berargumentasi untuk memisahkan antara pileg, pilpres, dan pilkada serentak, tentu ini juga didasarkan kepada aspirasi yang berkembang oleh masyarakat. Misalkan contoh, Aceh dan Papua itu akan berlangsung pilkadanya di 2022-2023. Ini kan harus aspiratif gitu. Jangan sampai 278 pilkada kemudian digabungkan ataupun di PLT-kan sampai 2024 terjadi instabilitas pemerintahan di daerah dan kemudian menumpuk persoalan di 2024. Ini langsung saja kita minta tanggapan dari Mas Arya, karena memang yang sedang hangat, yang ramai diperbincangkan adalah itu pernyataan dari Demokrat yang menyebutkan PDIP ini kemudian menolak revisi RUU Pemilu karena sudah menyiapkan karpet ini agar Mas Gibran bisa menuju DKI 1. Mas Arya silakan. Itu pernyataan yang ekstra ngawur, ngada-ada. Jadi tidak ada kaitan sama sekali dengan urusan siapapun, mau Gibran, mau Anies, mau Mbak Khofifah, mau Ganjar, Ridwan Kamil, ini tidak ada. Ya.
ini adalah semua murni untuk mengimplementasikan undang-undang yang sekarang ini ada. Nah, jadi bongkar pasang undang-undang itu memang adalah hal yang biasa. Ya. Tetapi undang-undang yang baru dibuat, yang saya buat sama Pak Herman Kairon dalam kelembagaan DPR, untuk pilkada serentak ini belum dilaksanakan. Presiden itu tidak ada kaitan menentukan pemilu, itu tidak bisa. Undang-undang pilkada ini dibuat oleh DPR, inisiatif DPR. Naskah akademik disiapkan, semua perancangan waktu itu kita ingin membangun demokrasi Indonesia ke depan atau konsolidasi demokrasi ini supaya semakin stabil, tidak tiap jam kita pemilu. Bagaimana pemilu semakin efektif hasilnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan bagaimana demokrasi ini mempunyai sifat yang membangun secara prosedural dan secara elektoral substansial. Ya. Jadi waktu itu kan 5 tahun 3 kali pilkada, rakyat menyiapkan, KPU menyiapkan, partai politik menyiapkan. Jadi ada sesuatu yang kita inginkan, keselarasan antar daerah dan pusat dalam suatu ritme. 1 tahun kita pemilu, ada pilpres, pileg, DPD, pilkada dari gubernur dan bupati, sehingga ada harmonisasi keserentakan. Dan ini penting untuk satu pola pembangunan, satu planning pembangunan, supaya ganti kepala daerah, ganti presiden, ganti DPRD, kalau serentak dari pusat daerah, minimal itu waktunya sama. Baik. Dalam artian tidak dalam jam dan baik. Waktu yang sama. Baik. Jadi inilah ritme 5 tahun yang kita bangun. Jadi kalau ada isu-isu mengkaitkan soal Gibran dan segala macam, memang itu adalah suatu isu yang seksi ya dalam dunia sensasi politik di media sosial. Betul. Tetapi itu tidak mencerdaskan dan tidak mendidik, karena memang presiden tidak punya kewenangan apapun dalam menentukan undang-undang pemilu maupun pilkada. Baik. Itu adalah gawean kita di DPR. Baik, dan memang kenapa tidak menentukan, Mas Arya, tapi kan partai-partai koalisi ini. Ya, baik, ini nanti supaya partai koalisi ini supaya ngerti untuk konsekuen dengan komitmen yang dia buat. Lebih mana di negeri antara bantah manapun yang namanya revisi undang-undang ada yang biasa. Tetapi bagaimana mungkin undang-undang yang kita buat, kemudian kita paripurnakan, kemudian diundangkan oleh pemerintah, kita tugaskan pemerintah untuk melaksanakan, belum dilaksanakan mau kita ganti. Baik. Ini kan satu marwah DPR kan hancur. Baik, Mas Arya. Bagaimana? Dulu argumentasinya apa? Dasarnya apa? Tujuannya apa? Dampaknya apa? Sampai eksesnya pun sudah kita perhitungkan. Baik. Jadi jangan mengada-ada kalau urusan ini. Saya tetap sepakat bahwa kita mendengar alasan Pak Herman Kairon, kenapa ada keberatannya. Kita melihat PKS ada keberatannya. Keberatan-keberatan itu kita atasi tanpa harus merubah undang-undangnya. Baik, itu. baik Mas Arya, kita tahan dulu sampai di situ, karena nanti kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikutnya, termasuk juga pandangan dari Mas Kodari. Sesaat lagi.